salah satu pendekatan utama adalah bagaimana membangun manfaat dari hutan itu bagi masyarakat. Ketika masyarakat sudah merasakan manfaat dari hutan, maka masyarakat pasti menjaga hutan itu sendiri. Seperti yang di sini di Aek Matio ini. Matius 5 ayat 13 dan 14. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan menganugerahi alam Indonesia dengan hutan tropis yang mempunyai keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Hutan yang tersisa kurang dari 130 juta hektar ini memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan iklim dunia. Hutan menyediakan kebutuhan paling mendasar manusia, yaitu air. Air tidak hanya menjadi kebutuhan primer namun juga sekunder, seperti kebutuhan energi listrik. Indonesia memiliki sangat banyak sumber energi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Salah satu sumber energi yang sangat melimpah keberadaannya dan sangat mudah kita temukan adalah air. Dan ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang berada di desa kecil di pelosok Tapanuli Utara. Seperti apakah perjuangan yang mereka lakukan untuk menciptakan kemandirian energi mereka sendiri? Jangan kemana-mana, kita akan melihatnya. Tetap bersama Tim Potret. Bersama dengan Lembaga Konservasi Lingkungan yaitu TFCA Sumatera, Diuser Conservation Partnership dan Petra, Tim Potret mengunjungi dusun Aek Matio Jai di Kecamatan Adian Koting yang berada di hutan Tapanuli Utara. Di desa ini, Lembaga Petra yang didukung oleh TFCA Sumatera telah membantu masyarakatnya merdeka dari belenggu kegelapan selama puluhan tahun. Dusun Aek Matio Jai memiliki penduduk sebanyak 134 jiwa. Desa ini berada di atas perbukitan yang dikelilingi oleh kawasan hutan yang mengalirkan air ke sungai-sungai yang berada di bawah kaki bukit. Kontur wilayah membuat akses jalan ke desa ini begitu terjal. Kondisi ini yang barangkali menghambat desa pada akses sumber energi listrik PLN. Namun tak ada masalah tanpa jalan keluar. Air sungai yang mengalir deras di desa mereka lah yang menjadi solusinya. Metode pembangkit listrik bertenaga air ini tidak hanya memecahkan persoalan listrik, tetapi juga masalah kawasan hutan yang mengelilingi desa mereka. Kalau untuk microhydro sendiri, itu mulai kapan dibangun dan apa latar belakang pembangunannya? Mikrohidro tahun pertama kita masuk, sebenarnya kita udah menawarkan pengamanan hutan ini. Tapi mereka bilang kami tidak butuh hutan, kami butuh listrik. Terus mereka bilang, Petra ambil aja 300 hektar hutan kami tapi bangunkan listrik. Kita tidak ada di budget anggaran kita. Tapi di tahun kedua, setelah kita dapat program 3 tahun dari TFCA, tahun kedua ada anggaran, kira-kira 249 juta. Itu ada, tapi tidak bisa kita gunakan. Terus Direktur TFCA mengatakan boleh gunakan, diskusikan sama masyarakat Aek Matio, apakah ini bisa untuk membangun listrik. Terus kita melakukan diskusi, gitu kita hitung dana yang ada itu hanya cukup beli turbin dengan jaringan di rumah,
beli semen, beli besi. Yang selebihnya masyarakat bilang batu, pasir, nukang kami semua, gotong royong. Jadi dengan kesepakatan di pertengahan Agustus itu mulai dilakukan gotong royong. Jadi masyarakat itu gotong royong Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu terus menerus, anak kecil, anak besar semua ikut. Kemarin Pak Samedi sempat bilang, ini pekerjaan anak-anak nggak boleh, kalau dia menakar ini ketahuan gitu. Tapi karena semangatnya masyarakat, itu 4,5 bulan selesai ini pembangunannya. Tanggal 30 itu listrik mulai nyala di Aikmatio. Dalam pembangunan PLTMH, masyarakatlah yang bergotong royong mengerjakannya tanpa imbalan. Bahkan mereka rela mengalihkan sebagian besar waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk bekerja memenuhi nafkah demi menyelesaikan pembangkit listrik ini dengan cepat. Akhir tahun 2014, listrik pun menyala dan menerangi perayaan Natal masyarakat untuk yang pertama kalinya. Hari ini, warga Aikmatio Jaya sedang merayakan hasil kerja keras dan jerih payah mereka dalam membangun PLTMH. Perayaan yang sederhana, namun mengandung makna yang begitu besar dan penuh dengan rasa syukur. Dalam acara ini, masyarakat juga kembali menghidupkan kearifan lokal berupa lubuk larangan untuk menjaga sungai dari kerusakan. Acara ini dibuka dan diresmikan oleh Mr. Scott dari perwakilan USAID Amerika untuk program TFCA di Indonesia. Seperti yang Mas Jerry katakan, bahwa program utama dari TFCA adalah konservasi hutan. Betul. Dan hari ini TFCA hadir dalam peresmian ya kalau bisa kita bilang PLTMH di Aikmatio. Apa sih sebenarnya korelasi antara PLTMH dengan konservasi hutan? Nah, ini cukup menarik. Sewaktu kami TFCA Sumatera bersama teman-teman Petra masuk pertama ke desa ini, masyarakat bilang, ngapain menjaga hutan? Kami nggak butuh hutan. Setiap hari kami ada dekat hutan. Kami lebih butuh listrik. Kemudian kami berdiskusi dengan masyarakat bahwa listrik yang dibangunkan di sini bisa memanfaatkan sungai yang ada di desa Aikmatio ini. Kemudian kami bersama masyarakat membangun konsep membangun PLTMH, pembangkit listrik mikrohidro, di mana sumber airnya dari sungai, di mana sungai ini juga sumber airnya dari hutan yang ada di sini. Dan masyarakat bersedia berswadaya membangun fisik infrastruktur untuk PLTMH-nya ini secara gotong royong. Dari kami menyediakan dukungan untuk pengadaan peralatan turbin dan segala macamnya untuk listriknya. Masyarakat menyediakan tenaga mereka yang mencari batu, pasir, segala macam membangun damnya sampai jadi. Dan dari listrik yang dihasilkan ini, masyarakat sangat senang sekali. Setelah bertahun-tahun mereka berharap listrik, baru dapat listrik. Dari situ mereka kemudian menyadari dan berkomitmen bahwa menjaga hutan itu penting bagi listrik mereka. Karena kalau hutan rusak, pasti listriknya padam. Kira-kira begitu simpelnya. Jadi artinya banyak cara untuk mengedukasi masyarakat untuk menjaga hutan ya Mas Jerry ya? Betul, betul. Listrik ada karena air terjaga karena ada hutan. Betul, betul. Seperti itu. Dan memang walaupun inti dari kegiatan TFCA Sumatera itu adalah bagaimana kita menyelamatkan hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, bahwa pendekatan utama, salah satu pendekatan utama adalah bagaimana membangun manfaat dari hutan itu bagi masyarakat. Ketika masyarakat sudah merasakan manfaat dari hutan, maka masyarakat pasti menjaga hutan itu sendiri. Seperti yang di sini di Aikmatio ini. Usai mengikuti rangkaian acara peresmian PLTMH dan Lubuk Larangan, kami mengunjungi desa untuk melihat aktivitas warganya. Tampak tiang-tiang sederhana menjadi tempat menggantung kabel listrik hingga ke rumah-rumah warga. Desa kecil ini begitu hidup. Anak-anak bermain dengan ceria setiap waktu.
meskipun hari beranjak senja. Tim potret menghabiskan waktu di desa ini hingga malam hari. Matahari mulai beranjak pergi dan digantikan oleh sang rembulan. Satu persatu cahaya lampu mulai menyala di setiap rumah warga. Cahaya listrik PLTMH kini telah menerangi kehidupan warganya di malam hari. Pada kesempatan ini kami bertemu dengan Potius Simanungkalit. Orang pertama yang berhasil meraih gelar sarjana dari Dusun Aik Matiojai dengan mengalahkan berbagai keterbatasan, termasuk cahaya listrik untuk meneranginya belajar di malam hari. Kini, Pak Potius ingin menuntun mimpi anak-anak di desanya untuk berani keluar dan melintasi dunia. Cahaya listrik PLTMH ini akan kian menerangi jalan mereka untuk meraih mimpi-mimpi tersebut. Selamat malam Pak Simanungkalit. Selamat malam Ibu. Oh, ramai sekali rumahnya Pak. Ya, beginilah Bu. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Ya, beginilah yang di kampung kami Bu. Wah, kalau malam sekarang sudah bisa semua anak-anak belajar Pak ya? Belajar. Tidak ada masalah sekarang ya? Tidak ada masalah. Oke, boleh cerita dulu perjuangannya gimana sih Pak waktu Bapak seusia anak-anak ini belajarnya gitu? Waktu saya masih anak-anak belajar, tentu tidak seperti sekarang sudah ada penerangan, mereka sudah, kalau saya dulu hanya pakai pelita yang pakai minyak tanah dan tidak memadai adanya, apa adanya. Dan saya harus pergi sekolah kurang lebih 5 km setiap pagi. Jadi itulah kondisi dulu, tapi puji Tuhan sekarang anak-anak ini sudah belajar di kampung ini dan juga mereka sampai SMU sudah ada di Kecamatan Adian Koting di mana saya tinggal. Kalau dulu belum ada SMA, hanya SMP. Siapa adik-adik di sini yang pengen ke luar negeri? Wah, semuanya Pak ya. Oke, kalau mau tanya yang di belakang deh, yang cantik. Siapa namanya sayang? Naomi. Naomi memangnya pengen kemana? Wow, jauh. Apa sih yang membuat pengen ke Amerika? Karena orangnya pintar-pintar dan mau berbahasa Inggris. Oh, jadi modalnya dari sekarang ya. Nah, Hutan Indonesia sejatinya dapat menjadi tumpuan akan kedaulatan energi. Air merupakan satu dari sejumlah sumber energi yang bersumber dari kawasan hutan. Berdasarkan data Kementerian ISDM, energi tenaga hidro memiliki potensi mencapai 75 gigawatt. Namun baru 7%-nya saja yang dimanfaatkan untuk PLTA dan PLTMH. Dengan ini, Indonesia seharusnya dapat melepaskan diri dari krisis listrik dan melepaskan masa depan anak-anak di pelosok negeri dari belenggu kegelapan. Dari Dusun Aik Matiojai, kami menemui pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengetahui bagaimana peran Pemkab dalam melindungi kawasan hutan yang menjadi sumber kehidupan dan tumpuan energi masyarakat di Aik Matiojai. Nah, bagaimana peran dari Pemkab sendiri dan kerjasama seperti apa yang dilakukan dengan pihak Petra?
Kita sebenarnya sangat mendukung program yang dilaksanakan oleh LSM Petra dalam mendukung peningkatan ekonomi kemasyarakatan, khususnya di dalam mendukung tersedianya aliran listrik bagi masyarakat, khususnya aliran listrik yang tidak bisa dilayani oleh pihak PLN. Dalam hal ini pihak Petra sebagai salah satu LSM peduli lingkungan, dia memanfaatkan potensi yang ada di Desa Aik Matio dengan adanya potensi air terjun, dia bisa membangun semacam turbin yang bisa memanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Dengan adanya program ini juga, adanya program PLTMH, kita juga mengajak masyarakat supaya melindungi kawasan hutannya. Dalam hal ini kita harapkan masyarakat tidak melaksanakan penebangan tanaman kayu yang ada di kawasan hutan tersebut. Sebab sepengetahuan kami itu termasuk juga kawasan hutan lindung. Kita regulasi yang ada kita buat itu untuk sejalan dengan program Petra. Petra kan melindungi kawasan hutan. Pemerintah daerah pun melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pimpinan kita, Pak Bupati sendiri, kita itu melindungi kawasan hutan, dilarang menebang, tidak melakukan sembarangan penebangan pohon. Karena dia dari penebangan pohon bisa akan berdampak dari satu sisi itu bisa akan nanti bencana ataupun konflik sosial. Demikian juga halnya kalau terlindungi kawasan konservasi berarti akan mendukung semacam terlindungi ekosistem masyarakat yang ada di situ dia. Jadi penebangan itu tidak bisa dilaksanakan sembarangan, dan itu pun pemerintah daerah telah menghimbau kepada beberapa baik yang ada masyarakat maupun yang ada di sini pengusaha kayu tidak melakukan penebangan kayu. Dan sampai saat ini ada kebijakan pemerintah daerah tidak memberikan izin penebangan kayu di daerah kita. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam pelestarian hutan. Salah satunya pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan. Dari Desa Aik Matio Jaya, kami beranjak ke Desa Sialaman di Tapanuli Selatan. Di sini, sebagian besar warganya adalah petani kopi. Tanaman kopi sejatinya merupakan tanaman konservasi. Sebab kopi tidak dapat tumbuh sendiri, dan peran hutan dalam pertanian kopi sangatlah penting. Inilah program pelestarian hutan yang dilakukan oleh Lembaga Petra dan didukung oleh TFCE Sumatera dengan mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis lingkungan. Nando, kalau untuk program pembudidayaan kopi di Sipirok ini, Petra masuk sejak tahun berapa? Tahun 2015. Tahun 2015? Iya, bulan 2. Oh, artinya petani kopi memang sudah ada kian di sini ya? Udah ada. Bentuk pendampingan seperti apa yang kita berikan? Ya, pendekatan kita untuk program ini pendekatan kelompok dulu. Jadi kita bentuk kelompok tani kopi, yang petani yang mengembangkan kopi. Itu kita dampingi, dan ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang kita berikan mulai dari budidaya sampai teknologi pasca panennya. Jadi hal ini yang kita tekan ke petani, bagaimana dengan luas tanah yang kebun yang sedikit tapi hasilnya yang cukup bagi mereka, sehingga mereka tidak ada merambah kawasan hutan. Oke. Masuk dalam upaya konservasi hutan juga ya Bang ya sebenarnya? Makanya budidaya kita ini, budidaya kopi, konsepnya itu kebun campur. Jadi di dalam dalam luas kebun kopi, tanaman utamanya kopi, tapi ada campuran tanaman lainnya seperti ada pokat, ada pohon aren, ada durian. Nah, itu pendekatannya juga. Pak Rampi bisa menjelaskan bagaimana sih mungkin hal yang dirasakan sebelum bergabung dengan Petra, kemudian setelah bergabung, terutama dalam hal kualitas panen kopinya? Sebelum datang Petra, memang kami merasa kurang puas. Orang hari itu pula cara pemangkasan kami
Ya, cara pamangkasan itu belum dilatih kami kan. Itu mengenai pasca panen belum. Sudah datang Petra barulah kami diajari masyarakat kelompok tani Salaman. Barulah agak lumayan lah hasil kami sudah di tangan Petra kami. Jadi, Hasil panennya lebih meningkat ya Pak? Iya, ya. Bersama masyarakat, Petra membentuk koperasi produsen marsada. Koperasi ini bertujuan untuk menampung berbagai hasil pertanian masyarakat. Sistem koperasi membantu petani untuk mendapatkan keadilan yang selama ini direnggut oleh para tengkulak yang menetapkan harga dengan sesuka hati. Dalam koperasi, sistem jual beli dilakukan secara terbuka. Begitu juga soal harga. Semakin baik komoditi pertanian yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula harganya. Tapi ya dia tentukan oleh kadar tingkat kualitas biji. Sipirok memiliki tanah yang sangat baik untuk budidaya kopi varietas Arabica. Namun, geliat pertaniannya belumlah maksimal. Pertumbuhan bisnis di bidang kopi akan menarik minat warga untuk membudidayakan tanaman konservasi ini. Untuk itulah, sebuah tempat minum kopi bernama Angkola Kopi Sipirok Cafe mendekatkan masyarakat dengan kopi. Lewat pemberian kopi secara gratis di 2 tahun pertama kafe ini mulai dibuka. Seiring waktu, pemilik kafe mengizinkan para tamu untuk membayar kopi sesuka hati. Selain buah, kopi jantan. Kopi jantan ini dia bijinya kecil ya Pak ya, dan dia satu tunggal. Rasanya lebih asam. Ya, karakter untuk kopi Sipirok memang pada dasarnya asam. Tapi yang luwak asamnya itu sudah mulai hilang. Tapi yang jantan masih terasa asam. Begitu rasanya. Apalagi ya Sipirok kota hujan, panas, dingin-dingin, minum kopi panas seperti ini luar biasa pemirsa. Kehidupan manusia sejatinya sangat bergantung pada kelestarian hutan. Tanpa hutan, maka tidak ada oksigen dan air bersih. Lantas, bagaimana peradaban manusia dapat berlanjut tanpa oksigen dan juga air? Merusak hutan sama artinya dengan menghentikan kehidupan kita sendiri. Kehidupan masyarakat dari Aek Matio Jai di Tapanuli Utara dan petani kopi dari desa Sialaman di Tapanuli Selatan seharusnya mampu memberi kita pelajaran penting tentang peran hutan bagi kehidupan manusia. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya.